ketika dulu saya belum punya banyak ilmu tentang handling komplain ini, kalau misalkan lagi ada komplain dari customer itu langsung kayak gampang panas gitu. Jadi gampang panas, terus kayak perasaannya tuh jadi kayak emosi gitu ya, terus dihadapinya gimana, terus bahkan bisa jadi kalau ada customer komplain tuh kita ikutan marah gitu, dan itu tuh dulu tuh sering sering saya sadari tuh sering terjadi seperti itu gitu, sehingga lambat laun kita terus kita perbaiki lagi, apa sih yang harusnya kayak gimana sih kita menghadapi komplain gitu. Sehingga insya Allah kita yang sekarang dengan kita yang 5 tahun lalu atau 4 tahun lalu, insya Allah sudah banyak perubahan gitu. Meskipun dalam kondisi yang sekarang masih banyak juga kekurangan dari kami dan masih terus kami perbaiki. Sehingga ini kita sama-sama belajar ya. Jadi pasti nanti ada kondisi di mana di Kairin masih masih belum kayak gini sebenarnya gitu. Nah, hanya kita sama-sama memperbaiki pelayanan gitu, sama-sama sedang berusaha memperbaiki pelayanan. Jadi kita belum yang 100% pasti pelayanannya bagus banget gitu. Iya. Nah, kita samakan dulu tujuannya kita ini ya. Kita belajar bagaimana cara menghadapi. Kenapa sih kita harus belajar cara menghadapi customer yang komplain? Seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu ketika kita nggak tahu, kita bakal gampang emosi. Jadi kalau kita gampang emosi, efeknya malah bisa jadi kita akan gampang malah jadinya tuh pelanggannya malah lari gitu, bukannya mendapatkan loyal customer, malah mereka bakalan lari. Terus ketika kita emosi, malah mengakibatkan ketika kita mau ngambil keputusan, itu bisa jadi nanti pikiran kita tuh jadi nggak jernih karena masih ada emosi tadi. Sehingga perlu kita belajar bagaimana seni melayani pelanggan, sehingga nanti akan tercipta cara membina hubungan dengan pelanggan yang baik, itu bisa semakin erat gitu ya hubungannya dengan pelanggan, sehingga akan mendapatkan customer yang loyal, seperti itu. Nah, ini juga akhirnya setelah saya dulu itu sempat belajar lagi. Nah, itu saya tularkan ke teman-teman tim Kak Min yang melayani bunda-bunda gitu. Sehingga sekarang insya Allah mereka sudah cukup mampu untuk melayani atau menghadapi pelanggan yang lagi komplain. Sehingga nanti lini pertama itu dihadapi sama teman-teman. Kalau ada komplain pasti benar-benar Mitra Kairin sudah banyak yang paham ya. Jadi biasanya mereka benar-benar Mitra Kairin ini akan mengajukan komplainnya ke Kak Min. Nanti Kak Min kalau misalkan mereka menghadapi komplainnya itu seperti apa, itu insya Allah sudah sering saya ajarkan juga. Jadi nanti teman bunda-bunda Mitra Kairin dan seluruh peserta di sini bisa mengajarkan ilmu ini ke admin-adminnya yang melayani customer, yang melayani langsung customer. Sehingga nanti mereka punya value atau cara yang sama dengan Bunda ketika Bunda menghadapi customer, seperti itu. Kalau dulu ya, kalau nggak salah itu dulu yang sering saya sampaikan ke Kak Vita dulu ya. Jadi kalau misalkan saya itu bilang ke teman-teman Kak Min itu, Mbak kalau ada yang komplain jangan dimasukin ke hati ya, karena itu komplainnya bukan ke Mbak Vita, tapi ke manajemen, seperti itu. Jadi itu yang bikin Mbak-Mbak admin itu hatinya tuh justru lebih legowo daripada saya kadang. Jadi ketika contoh kasusnya itu ketika lagi high season seperti pas bulan Ramadan, kadang kan ada chat yang dari pelanggan itu baru ngechat 10 menit yang lalu gitu. Terus orderan saya kok belum dikirim. Nah, terus sudah marah-marah padahal baru ngechatnya tuh beberapa menit yang lalu gitu. Kadang justru malah saya tuh lebih lebih reaktif daripada para Kak Min padahal sebelumnya Kak Min ini apa bingung gitu, kalau misalkan kayak gini gimana, ada yang sampai nangis ketika menghadapi komplain tuh Kak Min ada yang sampai nangis, terus ya baper ya istilahnya tuh baper gitu. Terus biasanya tuh ketika mereka itu lagi dapat tekanan komplain dari pelanggan, terus mereka tuh pulang, nah sampai rumah itu masih lanjut ternyata bawa perasaannya itu. Jadi
curhat ke orang tuanya. Sehingga orang tuanya akhirnya malah mikir gini, "Lu kok seakan ya anakku ini kok dimarahin," kayak gitu. Sehingga dengan akhirnya kita ajarkan kepada mereka bagaimana cara menghadapi komplain dari pelanggan, alhamdulillah ternyata mereka sekarang justru lebih strong daripada saya. Lebih kuat-kuat mentalnya daripada saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, dari sini dengan kita belajar ilmu ini, nanti bunda-bunda bisa mengajarkan ke Kak Min yang menghandle customer-nya langsung, sehingga mereka bisa mengelola atau melayani pelanggannya bunda-bunda, sehingga bunda-bunda bisa mendapatkan customer yang loyal. Nah, terus selain tujuannya untuk mendapatkan customer yang loyal, pasti dengan kita berusaha untuk membuat orang bahagia itu insya Allah sama Allah akan dinilai sebagai ibadah karena kita berusaha menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Jadi dengan kita belajar ilmu menghandling komplain ini, manfaatnya sangat besar sekali untuk bunda-bunda, baik untuk mengembangkan bisnis maupun untuk kehidupan sosial nanti saat bertemu dengan banyak orang. Nah, sebelumnya bunda-bunda ada yang sudah tahu belum apa itu komplain? Kita cek ya. Definisinya di halaman berikutnya. Nah, ini teman-teman. Enaknya aku manggil teman-teman apa bunda-bunda ya? Ini udah bunda-bunda semua apa ada yang masih single ya? Selain para Kak Min. Saya panggil bunda aja ya. Jadi, kalau dari definisinya, komplain itu adalah keluhan atau pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan atas servis, jasa, atau produk. Dan sedangkan yang kita pelajari sekarang yaitu handling komplain adalah teknik melayani atau mengelola keluhan pelanggan dengan cepat, tepat, dan memuaskan. Sehingga tujuannya handling komplain ini adalah ketika orang yang awalnya datang ke kita dengan perasaan kecewa, bisa pulang atau bisa jadi bahagia gitu. Jadi mengubah dari yang pertamanya kecewa bisa jadi bahagia. Goalnya adalah di situ. Jadi fokusnya di mengubah supaya orang yang pertamanya kecewa menjadi bahagia. Paham ya, bunda-bunda ya? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat aja ya, Bun ya. Nanti akan kita baca sambil jalannya materi. Jadi kita luruskan sama-sama ya mindsetnya. Jadi handling komplain adalah tekniknya mengubah pelanggan yang sebelumnya kecewa supaya bisa menjadi bahagia. Nah, sebelumnya di bunda-bunda peserta seminar ini, siapa nih akhir-akhir ini yang sudah akhir-akhir ini dapat komplain dari customer? Coba share dong di kolom chat. Terus bisa share juga kira-kira komplain yang paling sering diterima itu komplain yang seperti apa? Yuk share di kolom chat yuk. Apakah komplainnya itu ini apa? Jadi untuk pertanyaan yang tadi yaitu kira-kira komplain yang paling sering diterima oleh bunda-bunda atau komplain yang paling akhir kemarin diterima sama bunda itu komplain yang seperti apa? Oh, komplain ya. Ini dari Bunda Humaira Syahida, yaitu komplain salah ukuran ya. Ini juga cukup sering juga ini muncul di pusat. Dari Bunda Sarah Melawati, aku sering dikomplain soal harganya, Kak. Kadang katanya kemahalan. Ini ada lagi dari Bunda Devi. Assalamualaikum Bun, saya pernah dikomplain karena kelamaan waktu PO, belum lagi kelamaan di ekspedisi. Ini ada lagi komplain dari customer karena banyak kancing yang copot. Oke. Komplain barang nggak datang-datang Bun. Oh, ini dari Bunda Fedatul. Alhamdulillah kalau dari customer Kairin selalu puas. Alhamdulillah, Masya Allah. Produk PO yang lama. Jadi
komplain beda tone, oh tone warna ya. Padahal sudah dijelaskan tone-nya. Oke, jadi komplain itu pertama harus kita bersyukur dulu ya ketika kita dapat komplain, karena komplain ini adalah salah satu petunjuk dari Allah supaya kita tahu mana area yang perlu kita perbaiki. Jadi kalau misalkan justru kalau yang bahaya itu kalau misalkan kita itu nggak dapat komplain, jadi seolah-olah bisnisnya kita tuh baik-baik aja gitu, aman-aman aja kok gitu. Padahal ternyata customer-nya kita itu lagi nggak puas, terus mereka nggak pakai komplain langsung ninggal gitu aja gitu. Jadi kan ditinggalkan secara tanpa kabar itu lebih nyakitin ya daripada mereka yang masih ngasih kabar gitu. Jadi justru kita harus alhamdulillah syukur terlebih dahulu ketika ada komplain, karena disitulah Allah menegur kita mana area yang perlu kita perbaiki. Seperti contohnya yang tadi di Bunda Arin itu, jadi kalau nggak salah Bunda Arin dulu juga pernah mengajukan komplain ke pusat karena banyak kancing yang udah lepas gitu ya, sehingga kita tahu oh ternyata area situ perlu kita perbaiki gitu. Jadi akhirnya kita memperbaiki sistem produksi tersebut, sehingga insya Allah nanti ketika ada produk lagi yang kita memakai kancing akan lebih aman. Terus ketika ada komplain yang bukan masuk area tanggung jawabnya kita, seperti misalkan di area urusannya ekspedisi gitu, itu akan menjadi ladangnya kita untuk bisa melayani customer dengan semaksimal mungkin. Karena sebenarnya kita bisa aja tuh bilang, oh maaf Bun, itu bukan tanggung jawab kita, sudah dimasuk di ekspedisi gitu. Tapi itu akan jadi titik poinnya kita bagaimana customer menilai kita tuh seberapa baik sih pelayanannya ngelayanin mereka gitu. Itu akan tampak nanti bedanya di toko kita dengan toko yang lain. Bagaimana kita itu bisa melayani mereka dengan begitu tanggung jawab, sehingga meskipun paketannya itu sudah jadi area tanggung jawabnya pihak ekspedisi, kita tetap memastikan paketan tersebut bisa sampai ke tempatnya customer dengan aman gitu. Nah, ini kemarin ada contoh kasus nih, kebetulan kalau nggak salah H-2 kemarin ya, itu ada H-2. Ya 2 hari yang lalu itu ada yang rame beritanya Es Teh Indonesia. Ada yang nyimak nggak beritanya Es Teh Indonesia? Oh, ini ada lagi nih. Ini ada, coba dong share. Kemarin ada yang tahu nggak beritanya Es Teh Indonesia kemarin lagi ada berita apa? Oke, maaf. Mau tidur aku. Mana Ibnu? Aku masih. Satu dulu. Tarik ke atas, ke bawah. Jadi kemarin itu di sosmed lagi banyak beritanya Es Teh Indonesia yang lagi dikomplain di Twitter gitu ya. Oh, ada rambut, emang ada rambut kemarin ya di beritanya. Yang saya tahu kemarin itu di beritanya Es Teh Indonesia itu begini Bun. Ada akun di Twitter yang mereka itu komplain rasanya tuh terlalu manis seperti itu. Cuma memang bahasanya itu kurang sopan ya, kalau misalkan dibaca tuh pasti bikin nyelekit gitu, bikin emosi. Nah, dari 2 kasus ini, yaitu Es Teh Indonesia sama Garuda Indonesia, dua-duanya pernah viral ketika mereka berdua itu menghadapi komplain dari netizen. Jadi ada netizen yang komplain di sosmed sehingga komplainnya itu viral karena kadang ada bahasanya yang terlalu kasar seperti itu, sehingga akhirnya viral. Nah, mereka menanggapi kasus ini dengan cara yang sama, kurang lebih sama. Jadi kalau yang pihaknya Es Teh kemarin, mereka langsung memberikan somasi, sedangkan pihak Garuda Indonesia sama ya, kayaknya sama juga, jadi memberikan peneguran kepada pihak YouTuber. Jadi kalau yang di Garuda Indonesia itu, YouTubernya mereview makanan di Garuda Indonesia yang katanya kurang enak gitu. Jadi dua-duanya sama-sama memberikan peringatan kepada netizen untuk tidak lagi memberikan komentar jelek di sosmed seperti itu. Cuma tampaknya efeknya tersebut ternyata bikin
sesuatu hal yang lebih besar lagi di belakang. Jadi netizen itu netizen yang lebih besar lagi, yang di belakangnya kita gitu yang lihatnya tuh kayak ih kok gini sih mereka nanggepinnya gitu. Karena ternyata sekarang itu para orang-orang tuh lebih aware sama lebih mengutamakan sama empatinya gitu. Seharusnya kalau kayak gitu jangan gini gitu. Jadi banyak banyak netizen yang malah menyayangkan tindakannya ST sama Garuda Indonesia ketika mereka memberikan somasi kepada netizen yang review produk atau pelayanannya mereka gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu nih kalau ternyata oh, meskipun memberikan somasi itu hal yang diperbolehkan, bahkan ada memang bisa saja menggugat gitu kan ya. Cuma di kalangannya kita, di netizen Indonesia ini yang lebih mengutamakan karakter orangnya itu lebih karakter empatinya itu lebih besar, ternyata itu efeknya malah lebih lebih nggak bagus lagi gitu, malah lebih bahaya. Tuh, jadi dari 2 kasus ini kita bisa menarik kesimpulan bagaimana caranya kita bisa menghadapi komplain tersebut dengan mengutamakan empati. Gitu. Jadi meskipun mungkin ada SOP-nya, ada alurnya dan lain-lain gitu ya. Tetap SOP harus tetap dibuat, tapi tetap paling utama yang paling paling nomor 1 daripada SOP itu kita harus empati dulu nih sama yang komplain gitu. Nah, ini kemarin juga dibahas di sosmed, di akun Instagram-nya Top Brand Award ya. Jadi mereka bikin konten, gimana sih sekarang, di era sekarang itu menghadapi komplain yang kayak gini, jadi komplain yang langsung di-share ke sosmed gitu. Nah, kalau dari Top Brand Award ini mereka memberikan saran seperti ini, jadi ketika ada komplain itu akan bisa menjadi dua, kayak pisau pedang bermata dua gitu ya. Kita bagaimana kita menghadapi komplain tersebut. Bisa jadi kita akan jadi turun di persepsi masyarakat, atau kita malah bisa jadi naik persepsi positifnya di kalangan masyarakat gitu. Kalau yang turun tadi, yang jadi negatif itu yang seperti ST sama Garuda Indonesia, mereka malah diprotes sama masyarakat. Nah, ini ada saran dari Top Brand Award bagaimana harusnya mereka menghadapi komplain yang seperti itu. Ini ada contoh copywriting-nya nih. Jadi kalau yang di sini tuh ini ya, yuk belajar copywriting. Jadi karena kita itu pembisnis online, jadi kita kalau menghadapi komplain kan pasti lewat copywriting ya, bikin balasan teks. Jadi di sini diajakin buat belajar copywriting. Nah, ini ada contohnya nih. Caranya balesin supaya kita bisa malah mengubah persepsi negatif dari netizen tadi supaya bisa jadi positif. Ini ya ada, saya bacakan ya. Halo Kak, maaf atas kesalahan kami. Mimin ingatkan, Kakak bisa request less sugar karena komplainnya memang katanya terlalu manis gitu minumannya. Jadi di sini saran komplainnya, saran menanggapinya seperti ini. Mimin ingatkan Kakak bisa buat request less sugar ketika memesan Chizu Red Velvet ya Kak ke depannya. Boleh Mimin minta alamat lengkap untuk dikirimkan produk yang baru Kak. Kali ini Mimin pesankan yang less sugar, tapi habis ini minumnya jangan sambil ngaca ya Kak, nanti kemanisan lagi. Gitu. Jadi yang tadinya itu persepsi negatif disampaikan oleh netizen, bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah menjadi persepsi yang positif, yang malah jadi kayak kalau misalkan kita baca tuh, ih lucu ya gitu, oh ternyata gini ya nanggepinnya, jadi istilahnya nanggepinnya tuh bukan nanggepin dengan yang sepaneng gitu. Nah, jadi buat bunda-bunda tadi yang share di kolom chat ya, ini ada banyak juga ternyata. Jadi manfaatnya dari adanya komplain itu, yang pertama kita bisa mengidentifikasi kelemahan. Bisa jadi nanti ada komplain, Kak kok slow respon ya balas chatnya. Nah berarti kita lemahnya di tingkat kecepatannya kita membalas chat. Terus untuk membenahi bagian yang kurang, ini sama kayak seperti yang tadi disampaikan di chat ya. Ketika ada komplain tentang produk kancing yang udah lepas, berarti kita tahu nih daerah ini perlu kita benahin gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk bunda-bunda yang mungkin ada customer-nya yang komplain jahitan kancingnya lepas, nanti bisa konfirmasi ke Kak Min. Jadi biasanya kita kirimkan lagi kancing yang apa namanya? Kancingnya kita itu kita kirimin lagi ke alamatnya customer-nya langsung gitu supaya
bisa dibenain. Terus untuk menyelamatkan pelanggan dan perusahaan, ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jadi komplain ini bisa menyelamatkan pelanggan dan perusahaan. Paling tidak kalau di perusahaan itu, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan nggak ada komplain, tapi customer-nya tiba-tiba menjauh sendiri, itu malah yang lebih bahaya. Bisa jadi nanti tiba-tiba kok kita pelanggannya sepi ya, kenapa ya? Padahal ternyata ada banyak area yang perlu kita perbaiki, tapi kita nggak tahu di area mana yang perlu kita perbaiki. Jadi itu yang perlu kita syukuri dari adanya komplain ini. Terus untuk menyelamatkan pelanggan, ini kalau yang pertama pelanggannya itu kecewa, maka tadi kancingnya lepas, mereka jadi seneng lagi karena ternyata kita bisa ngasih solusi, kita bisa kekecewaannya mereka kita tutupin nih. Gitu. Jadi pelanggan happy gitu. Bisnisnya teman-teman juga happy karena pelanggannya jadi nggak lari gitu, nggak lari ke nyari toko lain, tapi tetap stay di tokonya bunda-bunda karena pelayanannya bunda dalam menghadapi curhatannya mereka itu sangat memuaskan. Gitu. Sehingga dengan ketika bunda-bunda bisa menghadapi komplain dari customer-nya bunda-bunda dengan sangat memuaskan, maka mereka akan loyal sama tokonya bunda. Sehingga manfaat yang keempat ini ada untuk mendorong loyalitas pelanggan. Banyak loh customer itu yang karakternya, pokoknya aku maunya belinya di toko ini, saya nggak mau di toko lain gitu. Karena sudah terlalu nyaman sama penjualnya gitu. Nah itu tuh sering banget saya temui di customer-nya Kairin. Jadi ada yang saya langganannya ke mitra ini gitu. Terus kalau misalkan di mitra A itu lagi nggak ada stoknya, kita saranin buat order di mitra B. Mereka nggak mau. Wah, padahal saya tuh langganannya di sini loh kayak gitu. Jadi manfaatnya loyalitas tuh itu tadi. Sampai mereka disuruh nyari ke toko lain aja mereka nggak mau, pengennya dilayani sama toko A gitu. Ini juga ada motivasi ya dari Bapak Brad Sugars, yaitu jangan tunggu sampai ada masalah dengan customer baru kita mulai memperhatikan customer kita. Bersikaplah proaktif. Jadi proaktif ini adalah karakter yang kayak seperti jemput bola. Jadi kita nggak nunggu sampai ada komplain baru kita tahu mana yang perlu kita perbaiki, tapi kita kalau bisa cari tahu dulu sebenarnya apa sih yang customer kita itu pengenin, apa yang customer kita sebenarnya kurang nyaman, tanpa nunggu mereka komplain dulu. Ini ada lagi nih di kolom chat, sebentar ya, saya baca dulu ya. Ada komplain. Sebenarnya komplain customer memang demi kebaikan kita, tapi tetap aja bikin kepikiran. Ya memang sebenarnya biasanya tuh suka gitu ya Bunda, kalau kata-katanya itu kurang soft gitu, jadi agak kasar gitu kadang. Memang pengennya nggak dimasukin ke hati, tapi tetap masuk gitu. Nah ini bisa nanti kalau Bunda Yuliana sudah punya admin, nah Bunda bisa nih nanti yang menerima komplain terlebih dahulu itu adminnya Bunda dulu. Jadi nanti dihandle sama adminnya Bunda, terus nanti kalau misalkan adminnya Bunda sudah diajarin caranya seperti ini. Kalau misalkan mereka masih belum bisa menghadapi komplain yang A gitu ya, baru nanti diajukan ke Bunda Yuliana. Jadi Bunda bisa apa ya, ketika mau mikir strategi bisnisnya Bunda Yuliana nanti nggak kepikiran sama emosi-emosi yang ada yang masuk di hati gitu. Oke, ukuran kebesaran atau kekecilan padahal sudah disarankan ukur sebelum fix beli. Nah, ini nanti kita bahas ya. Nanti di belakang kita ada studi kasus nih. Terus apa ya? Kebanyakan karena ukuran sama shade warna ya, berarti tone warnanya. Oke, nanti kita coba cari solusi supaya dua komplain yang paling banyak ini nanti bisa kita minimalisir ya. Kita lanjut dulu sekarang. Wah, Masya Allah, pesertanya sudah 55 lebih ya. Nah, bentar, kita balik ya. Jadi ini katanya Pak Brad Sugars itu kita harus proaktif, kita harus tahu apa yang dibutuhkan sama customer supaya mereka itu puas. Karena bisa jadi kita ngasih A, B, C, D, ternyata yang dibutuhkan sama mereka itu E, F, G, H, jadinya nggak nyambung gitu. Mereka kepengennya apel, kita ngasihnya strawberry kayak gitu.
Jadi kita harus tahu apa saja faktor-faktor yang bisa bikin customer puas. Nah, ini ada nih 5 faktor pendorong. Bentar, ini belum. Ada 5 faktor pendorong kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada produk. Jadi level paling pertama itu produk. Kalau misalkan kita kemarin ada tuh customer ya yang komplain ke pusat karena katanya mereka order di Mitra Kairin, mereka ordernya itu warnanya pink, cuma dikirimnya itu warna rose. Nah ternyata memang dengan sengaja mengirim warna rose, bukan karena mitra tersebut sedang tidak punya warna pink sehingga dikirimnya warna rose tanpa konfirmasi ke customer terlebih dahulu kalau customernya mau nggak kok dikirimin warna rose karena warna pink lagi nggak ada nih, jadi nggak ada konfirmasi seperti itu dulu sehingga customernya kecewa. Nah ketika customernya kecewa mereka curhat ke pusat gitu, saya kecewa nih Bun, kemarin order ke mitra pengennya warna pink tapi dikirimnya warna rose. Nah berarti sudah kelihatan gitu kalau dari faktor pendorong kepuasan yang level 1 aja dari produk sudah tidak terpenuhi, kita tidak memenuhi faktor kepuasan pelanggannya gitu. Jadi pastikan produknya itu sudah sesuai dengan harapannya pelanggan. Jadi mereka ordernya size apa, mereka ordernya produk apa, warna apa, dan lain-lain. Pastikan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan sama pelanggan. Jadi jangan sampai kita tahu sebenarnya kita tuh nggak punya produk itu, tapi kita tetap aja kirim. Jadi itu malah bikin pelanggan itu jadi kecewa. Yang kedua, sistem atau pelayanan pendukung. Sistem atau pelayanan pendukung ini contohnya itu kemudahan pelanggan mendapatkan produk kita. Apakah kita menerima pembayaran dengan banyak versi pembayaran gitu, atau apakah kita bisa didapatkan di banyak marketplace, apakah pelayanan kita slow respon atau fast respon seperti itu. Jadi bagaimana customer bisa mendapatkan produk kita dengan sangat mudah. Faktor yang ketiga ini ya kita baca bersama-sama yaitu performa teknis. Performa teknis ini maksudnya adalah bagaimana kita menepati janji kita terhadap pelanggan. Jadi kalau misalkan bunda-bunda bilang pengiriman sebelum jam 1 siang pasti ikut pengiriman hari itu juga. Nah, berarti itu yang harus kita penuhi. Kita harus mengirimkan pesanan di hari itu juga ketika kalau kita menjanjikan hal tersebut. Jadi ini ada kayak janji masa pengirimannya. Kalau misalkan di kita tuh kita lagi ada buka PO, dikirim di 2 minggu setelah invoicing, maka itu janji kita ke bunda-bunda mitra Kairin bahwa PO ini akan dikirim di 2 minggu setelah invoicing. Itu janjinya kita kepada bunda-bunda mitra Kairin gitu, sama end user ya. Terus janji kualitasnya seperti apa gitu. Terus janji apa ya? Banyak sih seperti size chart itu juga termasuk di janji. Kita menjanjikan bahwa size S ini ukurannya segini loh gitu. Terus size XXL nanti dapat bonus ini. Nah, seperti itu juga termasuk janji kita. Jadi apa yang kita sampaikan ke pelanggan itu harus kita penuhi. Aduh. Oke, lanjut Bun. Atau ada yang mau tanya dulu nih? Ini banyak yang curhat komplain-komplainan ini ya. Kira-kira bunda-bunda sebelum kita lanjut ke sebelum-sebelumnya, saya mau tanya dong, kira-kira bunda ada yang nyatet nggak 1 minggu itu ada berapa komplain yang masuk, 1 bulan ada ya berapa komplain yang masuk, sudah ada yang punya catatan kayak gitu atau kebanyakan belum punya? Coba share di kolom komen. Dari Bunda Sofa Kids belum punya Bun. Yuk, siapa yang udah punya silahkan share di kolom chat yuk. Jadi nanti ketika ada komplain yang masuk, bunda-bunda bisa rangkum dalam 1 buku gitu ya. Jadi ada komplain tanggal berapa masuk,
komplainnya itu karena apa. Jadi kita jadi tahu mana area yang perlu kita perbaiki. Gitu. Jadi ternyata ada misalkan bunda-bunda berjualan 5 atau 10 banyak produk. Oh, komplainnya tuh pasti selalu kebanyakan dari produk ini gitu. Nah, bunda-bunda mitra nanti bisa disampaikan ke pusat, misalkan dari brand A. Oh, ini aku banyak dapat komplain dari brand ini karena ini. Jadi sehingga brand A nanti akan bisa mengevaluasi atau membenahi lagi seperti itu. Faktor pendorong kepuasan pelanggan yang keempat yaitu elemen-elemen interaksi dengan pelanggan. Ini seperti caranya kita membalas chatnya pelanggan, terus caranya kita bertelepon dengan pelanggan, video call, dan lain-lain. Seberapa engage kita atau seberapa ramah kita berinteraksi dengan pelanggan. Apakah pakai bahasa yang kasar, atau bahasanya cuma nggak ada bun, singkat-singkat seperti itu ya. Itu kan kalau orang misalkan baca itu ini dia sebenarnya pengen niat jualan nggak sih, kan kadang kayak gitu, kok jawabannya singkat-singkat gitu. Itu sudah bikin orang tuh bisa turun tingkat kepuasannya. Nah, faktor yang terakhir yaitu elemen emosional ini emosi positif yang kita berikan kepada pelanggan. Jadi ketika di akhir tuh bisa bunda-bunda tuh ngasih doa, terima kasih bunda, semoga produknya Kairin bisa membantu bunda mengenalkan hijab kepada anaknya. Semoga putrinya bunda bisa nyaman memakai hijab. Jadi ada doa-doa yang kita share kepada mereka, maka pelanggan akan merasa dekat. Jadi kita kalau bisa akhiri nanti di kolom chat atau ketika habis berinteraksi, kita kirimin doa, kira-kira doa apa ini. Misalkan bunda-bunda ada yang membangun pasukan reseller ya, kirimin doa ketika mereka habis kirim list ke bunda, semoga orderannya laris ya, gitu. Semoga bisnisnya tambah gede. Jadi emosi-emosi positif disebarkan ke customer kita gitu, supaya mereka merasa dekat dengan kita. Nah, terus kalau kita udah memperhatikan 5 faktor ini, produk udah disesuaikan, sistemnya udah bagus, sudah sesuai dengan janji, chatnya sudah ramah, sudah dikirimin doa juga, pokoknya ramah lah pokoknya ya, kasih motivasi gitu, tapi tetap ada komplain nih, seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita dapat komplain? Itu tadi yang dinamakan di handling komplain. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf ya Bun, kalau misalkan di suara saya ini kedengaran suaranya mesin. Kalau misalkan terdengar suara mesin di tempatnya bunda-bunda, karena di belakang saya ini ruangan potong dengan mesin besar gitu. Jadi biasanya ada suara yang ikut muncul gitu. Ya, sekarang kita mau setelah kita tahu 5 faktor yang bikin customer itu puas, sekarang kita mau belajar bagaimana menghadapi jika ada komplain yang masuk. Nah, yang pertama itu kita harus sebentar deh. Coba saya tanya dulu aja ke bunda-bunda. Biasanya kalau ada komplain kayak yang tadi ini ya, kan ada banyak nih yang komplain. Ada banyak yang komplain. Ada banyak yang sudah pernah nangani komplain. Nah, terus kira-kira kalau sudah dapat komplain kayak gitu, yang pertama dilakukan sama bunda-bunda apa? Ayo. Doa, mungkin doa terlebih dahulu atau istighfar terlebih dahulu. Dari Bunda Saufa Kids, minta maaf dulu Bun. Alhamdulillah. Yuk Bunda yang lain. Oh, ini dari Bunda Happy Ayu juga tadi belum punya database komplain ya. Berarti habisnya ini nanti bisa bikin bunda-bunda yang belum punya database komplain, bisa bikin database komplain ya. Nanti ambil aja satu buku tulis, ditabel-tabelin, gitu juga bisa dikasih tanggal, terus customer-nya yang komplain itu namanya siapa, nomor HP-nya berapa, terus komplainnya karena apa. Gitu. Jadi kita bisa cek 1 bulan kemarin sudah berapa komplain, bulan ini ada perbaikan nggak, berapa yang komplain. Ini dari Bunda Saufa Kids, mau minta maaf dulu Bun. Dari Bunda Betty, sabar, minta maaf, ucapkan terima kasih, dan berikan solusi. Wah, mantap Bunda Betty.
Pantesan Bunda Betty pasukan resellernya kuat banget nih. Dari Bunda Lia mendengar alasan komplain dulu lalu minta maaf. Wah, sip juga nih Bunda Lia. Bunda Nuris, terima kasih atas komplainnya dulu Bun, terus minta maaf. Insya Allah Bunda-Bunda sudah jago-jago ya menghadapi komplain, karena buktinya bisnisnya bisa terus bertumbuh sampai saat ini, berarti Bunda-Bunda sudah jago menghadapi komplain. Gitu. Nah, kita belajar bareng-bareng di buku Banjir Order dengan Seni Melayani tadi ada beberapa trik untuk menghadapi komplain. Saya rangkum di halaman berikutnya ini. Di buku ini dijelaskan kalau kita itu pertama ketika ada customer komplain kan pasti mereka cerita ya, Bun, saya tuh kemarin order gini, terus ordernya belum sampai. Padahal sekarang sudah 2 minggu, tapi ordernya masih belum sampai. Terus tanya ke ekspedisi, ekspedisinya bilang nggak tahu. Terus saya harus kayak gimana? Jadi kan pasti mereka tanya, ngechat itu lama. Nah, ketika mereka ngechat atau mungkin menelpon atau mungkin ngobrol langsung, mengutarakan apa yang mereka keluhkan. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah menyimak dengan penuh empati. Seperti yang tadi pas ditanya Teh sama Garuda Indonesia ya, gunakan empatinya kita untuk bisa merasakan, untuk memposisikan diri kita sebagai customer tersebut gitu. Jadi ketika ada orang mengeluh, bercerita, berkeluh kesah gitu, nah itu kita mendengarkan dulu dengan penuh empati. Kalau bisa, kalau misalkan kita bertemu secara langsung itu biasanya empati ini tampak dari gaya bahasa tubuh yang ngangguk-ngangguk. Oh iya iya iya. Gitu. Jadi tujuannya kita menyimak dan penuh empati, kita bisa menempatkan posisi kita menjadi pelanggan tersebut. Dengan kita menempatkan posisi kita menjadi pelanggan tersebut, kita tahu bagaimana perasaannya customer tersebut. Oh pasti sedih ya. Gitu. Sehingga dengan kita menyimak dengan penuh empati, kita bisa memberikan respon juga dengan penuh empati. Oh iya, saya paham perasaan ibu pasti sedih ya. Terus intinya kita menyampaikan bahwa kita tuh memahami perasaannya pelanggan yang sedang kecewa, sedang sedih, sedang marah. Jadi itu harus kita sampaikan kepada mereka. Oh iya, saya paham Bun, pasti Bunda kecewa ya. Jadi kita kita perlu kita sampaikan kepada pelanggan bahwa kita mengerti perasaannya. Kalau di teman-teman di Kak Min sini di awal itu biasanya saya ajarkan untuk ada komplain harus kalimat pertama yang perlu dikirimkan terlebih dahulu itu harus kalimat ini, yaitu kalimat bahwa kita itu mengerti perasaannya pelanggan. Itu jadi pertama yang perlu kita lakukan, kita harus mengerti bagaimana perasaannya pelanggan. Jadi kalau misalkan di pusat sih biasanya gini, kalau misalkan ada komplain dari mitra ya, Bun ini gini ini orderannya jadi gini deh, padahal customerku sudah mau order itu. Nah, kita jadi bisa menempatkan, oh iya ya kasihan ya kalau mitranya sudah order, itu orderannya dari customernya, terus ordernya itu nggak sampai atau ordernya itu nggak ada. Pasti nanti customernya bisa kecewa sama bunda-bunda mitra Kairin. Jadi akhirnya kita, terus gimana ya caranya supaya customernya bunda ikut happy, bunda mitra Kairin juga happy gitu. Jadi kita akhirnya kayak nyari solusi win-win solution ya istilahnya, supaya banyak pihak yang jadi happy. Kalau misalkan punya kecewa, mereka harus bisa jadi happy semua gitu. Itu. Nah, yang kedua, setelah kita mendengarkan dengan penuh empati, kita harus tenang dan sabar dulu. Jadi jangan tergesa-gesa memberikan jawaban. Biasanya yang bikin suatu respon itu menjadi kurang baik karena kita terlalu tergesa-gesa memberikan respon. Misal ada yang komplain, atau apa ya, berkeluh kesah tadi, langsung kita respon tanpa kita itu menenangkan pikiran kita terlebih dahulu. Padahal ketika kita itu pikirannya lagi nggak tenang, pasti apapun yang kita eksekusi itu kurang baik. Jadi setelah kita menyimak, kita perlu menenangkan diri, sabar dulu, sambil kita mikir, kita harus ngapain nih sebentar lagi. Nah, yang ketiga yaitu fokus terhadap masalah. Jadi ketika pelanggan itu sudah berkeluh kesah ya, setelah
pelanggan berkeluh kesah, kita mendengarkan, kita mengerti apa yang dirasakan, kemudian kita tenang dulu, kita mikir kita harus ngapain. Tuh. Nah, pas kita mikir kita harus ngapain itu kita tahu pelanggannya ini fokus masalahnya di mana sih? Dia itu kecewanya di mana? Oh, di kancing, kayak tadi, oh di kancing, atau oh di ekspedisi yang lagi belum ada kabar. Sehingga kita bisa berikutnya seperti poin berikutnya yaitu meminta maaf dan memberikan solusi dengan cepat. Dengan kita tahu mana fokus masalahnya, kita bisa memberikan solusi yang tepat. Kalau fokusnya di ekspedisi yang tidak ada kabar, kita langsung mencari tahu ke ekspedisi yang kita pakai untuk mengirimkan orderan tersebut. Kita bantu follow up ke ekspedisi, bagaimana orderan customer kita ini, atau misalkan ternyata masalahnya itu ada di mana ya? Contoh tadi apa lagi ya tadi komplainnya? Jadi akhirnya kita tahu mana yang jadi problemnya customer dan itu yang kita carikan solusinya. Jadi akhirnya kita nggak akan meluas ke mana-mana, bisa jadi kan mereka itu komplainnya ke ekspedisi, komplainnya tentang barang yang nggak sampai-sampai atau PO yang kok PO-nya lama, kan kayak gitu. Nah, terus kita tuh emosi, terus kita bilang, ya lagian sih kamu bayarnya DP-nya cuma segini, padahal harusnya 50%, misalkan nggak ada hubungannya ya. Tapi karena kita lagi nggak bisa berpikir jernih, kita jadi membahasnya sampai ke pembayaran, sampai ke chat-nya customer yang kita sudah tanya kepastiannya, terus beliau membalasnya slow respon dan lain-lain. Jadi akhirnya malah problemnya malah jadi meluas. Itu yang tidak baik. Jadi kita harus tahu dulu pelanggannya kita tuh sebenarnya fokusnya itu ada di mana sih yang dikomplainkan. Itu kita baru minta maaf karena kita tidak bisa memberikan ekspektasi sesuai dengan yang diharapkan sama pelanggan, sehingga kita supaya pelanggan tadi bisa bahagia dari yang sebelumnya kecewa, kita memberikan solusi apa yang bisa membuat pelanggan tersebut jadi bahagia lagi. Sampai sini ada pertanyaan, Bunda-bunda? Tentu nanti di lapangannya tidak semudah membaca atau menceritakan ini ya, karena kondisinya pasti beda-beda. Bahkan ada yang sampai, kalau teman saya tuh ada yang sampai komplainan dari customer tuh sampai ngancam mau dilaporkan ke polisi, itu juga ada. Nah, itu kita harus menambah lagi skillnya kita menghadapi komplainnya, harus upgrade lagi nih ilmunya, gitu, supaya dengan komplain yang seperti itu kita bisa menghadapi dengan lebih tenang lagi. Nah, ini ketika ada komplain terus kita tuh nggak tahu cara handle-nya, seperti yang teman saya pernah alami itu, jadi sampai pernah mau dilaporkan ke polisi, sedangkan kita nggak tahu terus gimana ya kita ya cara menghadapinya, sedangkan customer-nya marah-marahnya sampai kayak gitu, maka kita bisa mencari bantuan, kita tanya ke kalau misalkan di teman-teman ada posisi operator, supervisor, manager, nah dari operator yang menghandle komplain, misalkan mereka belum tahu caranya ya kesulitan menghandle, bisa tanya ke atasannya, yaitu ke supervisor. Supervisor belum bisa bantu, tanya ke atasannya lagi, ke manajer seperti itu. Nah, kalau teman-teman bisa juga tanya ke orang-orang yang sekiranya lebih paham. Gitu. Kalau misalkan ada kayak gini, aku harus ngapain ya? Gitu. Karena kondisi lapangan memang berbeda-beda dan tantangannya juga beda-beda. Saya juga sampai sekarang masih sering minta bantuan ke teman-teman atau guru-guru saya. Kalau misalkan ada komen kayak gini, saya harus ngapain ya? Kalau seperti ini saya harus ngapain? Itu saya juga sampai sekarang masih tetap belajar tanya-tanya atau cari bantuan ke guru-guru saya. Gitu. Dan itu akhirnya bisa jadi bahan pembelajaran atau perbaikan diri untuk terus-menerus. Apalagi yang perlu kita perbaiki. Oh, dulu ternyata kita tuh salah ya, kayak gini. Seharusnya tuh kalau ada komplain tuh kita kayak gini. Gitu. Jadi kita jadi tahu mana yang sebelumnya itu kita salah dan perlu kita perbaiki, sehingga di kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Poin selanjutnya yaitu seperti yang tadi di kolom chat itu ya, sama Bunda siapa tadi yang bilang, pengennya nggak dimasukin hati, tapi tetap aja masuk hati. Jadi ini ada poin, jangan diambil hati.
Ini yang sering saya jelaskan ke para kakmin. Jadi kalian nggak perlu, teman-teman nggak perlu sedih, nggak perlu nangis gitu, nggak perlu baper, karena mereka itu kecewa karena pelayanan dan masalah yang sedang dihadapi, bukan kepada diri kita pribadi gitu, sehingga nggak perlu sampai dimasukkan ke hati. Ini kayaknya juga perlu banyak-banyak berlatih. Jadi nanti pertama masih masuk ke hati, nanti kedua sudah mulai masuk ke hati tapi langsung cepat hilang. Nanti yang ketiga bisa jadi langsung tinggal lewat aja, nggak usah masuk ke hati. Biasanya bunda-bunda kalau sampai masuk ke hati gitu sampai kayak gimana Bun itunya, apa kepikirannya? Coba dong share di kolom chat dong. Biasanya kalau sampai masuk ke hati itu kepikirannya bisa sampai separah apa sih gitu. Kalau saya pernah tuh sampai malam tuh nggak bisa tidur gitu. Terus sampai kayak mikir kok bisa ya dia kayak gini gitu. Mikir-mikir kayak gitu. Ini dari Bunda Ellen sama. Sampai nggak bisa tidur. Dia mau tidur sampai kepikiran gitu ya. Sampai tidur nggak nyenyak, makan pun jadi nggak nafsu. Mungkin coba delivery order ya Bun ya, biar makannya jadi nafsu. Tapi emang kalimat-kalimat yang kasar, komplain-komplain yang kasar itu memang meskipun kita pengennya nggak dimasukin ke hati, tapi pasti kalau misalkan kita baca gitu ya, pasti perasaan sedih pasti ada. Tinggal kita mengubah persepsinya kita, oh ini berarti Allah lagi menunjukkan ke kita mana sih area yang perlu kita perbaiki supaya bisnis kita bisa tambah besar. Atau Allah lagi menunjukkan ke kita mana nih pelayanan kita yang kurang baik sehingga Allah itu kurang seneng kalau misalkan kita tuh terus-terusan kayak gini. Allah pengen kita itu perbaikin lagi di sisi sini supaya nanti Allah ridho, Allah ngasih bisnis kita lebih gede lagi, bisa menghasilkan manfaat lebih besar lagi seperti itu. Kita ubah aja jadi pikiran yang positif. Ini sarana perbaikan kita. Ini dari Bunda Eva, agak kedengaran suaranya Kak. Bunda-bunda yang lain kira-kira suara saya kedengaran nggak, Bun? Coba share di kolom chat, Bun. Oh ini dari Bunda Faidatul dengar. Mungkin Bunda Eva volume HP atau laptopnya perlu dimaksimalin, Bun. Alhamdulillah yang lain suaranya terdengar ya. Langsung saya next slide. Nah. Bentar, saya mau minum dulu. Ternyata kalau banyak ngomong itu bisa bikin kering tenggorokan ya. Biar tidak kepikiran, aku curhat ke Pak Su. Biar tidak kepikiran, lalu aku pergi tidur, besoknya baik lagi. Wah, Masya Allah. Bunda Lia nih, kalau lagi kepikiran curhat ke Pak Su dulu ya, Bun. Lalu buat pergi tidur, besoknya baik lagi. Jadi, istilahnya kayak kalau di bahasa Jawanya tuh diselimurin gitu ya. Kita tuh bisa nyelimurin pakai apa? Kalau misalkan curhat ke Pak Su bisa bikin keselimur. Selimur itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Selimur itu apa sih bahasa Indonesianya? Keskip. Udah nggak kepikiran gitu. Itu kita lakuin. Yang pasti kita coba supaya kalau ada komplain kita jadikan sebagai media untuk kita memperbaiki diri dan memperbaiki bisnis kita. Lalu bagaimana kalau kita sudah berusaha melayani komplain dengan sangat baik, pertama kita sudah memperhatikan faktor-faktor kepuasan pelanggan sudah sangat maksimal. Terus masih ada nih komplain dan kita sudah melayani dengan baik komplainnya. Tapi pelanggannya tuh tetap aja marah-marah gitu. Malah bahasanya semakin nggak sopan. Terus kita seperti apa harus menghadapinya gitu kan. Nah, ini di buku ini disarankan supaya kita harus bisa ketika pelanggan lagi nggak terkontrol, kalimatnya nggak terkontrol, mereka mengapa-ngapain kita nggak bisa mengontrol mereka ya, maka kita harus mengambil kendali. Mengambil kendali itu seperti kita tanya, terus pengennya tuh kayak gimana gitu, Bunda pengennya kayak gimana, kira-kira misalkan nanti bundanya sudah, customer-nya sudah ngasih pendapat, harusnya tuh gini gitu. Nah, kita ngerasa kayaknya solusi itu nggak adil nih buat kita. Kita bisa tanya, menurut Bunda apakah solusi seperti itu adil? Seperti itu.
Terus kita bisa tanya, terus kira-kira apa yang bisa bikin Bunda seneng kalau misalkan kita sudah nyoba ngasih solusi A, B, C, tapi masih marah-marah aja. Kita bisa tanya, terus apa nih yang bisa membuat Bunda senang? Jadi sebaiknya bagaimana? Gitu. Jadi kita yang negesin, kamu tuh pengennya kayak gimana sih? Kayak gitu. Karena memang kadang ada juga customer itu kan juga manusia ya, jadi mereka juga punya perasaan, punya emosi. Jadi mereka lagi banyak problem sehingga penyampaian komplainnya ke kita itu kurang sopan. Itu jadi kita meluruskan terus pengennya tuh kayak gimana gitu. Ketika kita sudah mencoba memberikan opsi tapi nggak masih nggak masuk juga gitu. Lalu ini jika ancaman datang, ketika kita mulai diancam seperti kayak ceritanya teman saya tadi ya, diancam mau dilaporkan ke polisi gitu. Nah, selama kita benar dan sopan dalam menangani pelanggan yang kecewa, kita nggak perlu takut. Jadi, udah pokoknya kita yakin kita sudah memberikan yang tepat dan benar, dan pelayanan kita usahakan semaksimal mungkin, udah, eee, biarkan mereka melakukan terserah mereka dah, kayak gitulah intinya ya. Karena kita nggak bisa mengontrol orang lain gitu, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Jadi, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau misalkan masih masih saja orang itu nggak bisa kita kasih tahu, nggak bisa kita ajak damai gitu, udah terus pengennya kayak gimana, itu aja. Dibuat apa ya, buat enjoy. Jadi, kalau kita ketemu pelanggan yang memang orangnya itu karakternya seperti itu, nggak apa-apa kok kita cukupkan sampai sini, ya udah terus Bunda pengennya kayak gimana, seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Bun? Tapi insya Allah semoga bunda-bunda di sini semuanya selalu sama Allah dipertemukan sama customer yang baik-baik ya, sama insya Allah kalau kita itu berusaha menjadi orang baik, berkumpul dengan orang-orang baik, insya Allah sama Allah juga akan dipertemukan dengan customer yang baik-baik. Saya juga mendoakan bunda-bunda juga supaya insya Allah nggak sampailah kita ketemu sama customer yang komplain tuh sampai ngancem-ngancem gitu. Paling enggak misalkan mentok-mentok kita sampai di sini, di poin ini, ambil kendali gitu. Terus pengennya kayak gimana gitu. Nah, iya bener ini juga Bunda Sarah ya curhat nih. Bener pagi-pagi udah ada komplain, keadaan pagi jadi ruwet. Jadi memang komplain ini bisa bikin hati itu kalau misalkan kita nggak mikir positifnya tuh bisa langsung 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 nggak enak moodnya bisa sampai seharian gitu. Jadi langsung diubah ke persepsi positif tadi ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya pengen studi kasus sama bunda-bunda nih. Mungkin nanti yang mau nyalakan audio buat jawab ini dikasih saldo Shopee Pay kayaknya ya, enak ya. Saldo Shopee Pay 25.000 ya. Nanti langsung diklaim di grup. Silakan. Ini studi kasus 1, saya bacakan dulu ya. Seorang pelanggan mengeluh paketannya belum datang, padahal seharusnya sudah datang 1 minggu yang lalu. Pelanggan tersebut menanyakan kabar paket orderannya kepada Bunda. Kenapa paketnya sampai sekarang masih belum sampai? Apa yang akan Bunda lakukan untuk menghadapi pertanyaan seperti itu? Yuk, siapa yang mau on cam? On cam dan on audio. Bisa langsung di-on-in aja. Ternyata sudah hampir zuhur ya. Ternyata sudah hampir zuhur nih, Bunda-bunda. Kita singkat aja ya. Ini studi kasus 1, pelanggan mengeluh paketannya belum datang, padahal seharusnya sudah datang. Berarti ini untuk studi kasus 1 ini problemnya ada di ekspedisi. Nah, ketika problemnya ada di ekspedisi, sebenarnya kita bisa saja bilang kalau ini bukan tanggung jawabnya kita, tapi ketika kita bilang seperti itu, malah akan membuat kecewa pelanggan. Sebenarnya kita harus membantu pelanggan kita mendapatkan kabar tentang paketannya. Kita perlu menanyakan kepada pihak ekspedisi, orderan ini tuh sampai mana gitu. Terus jika memang hilang, bisa jadi akhirnya kita tuh mengambil tanggung jawab buat menggantikan orderan tersebut. Kalau di bunda-bunda
online shop ya, bunda penjual, insya Allah lebih enak karena biasanya kalau misalkan paketannya hilang dari pihak ekspedisi itu bisa diklaim ganti rugi gitu, sehingga kita bisa mengganti paketannya terlebih dahulu, baru nanti nunggu klaim cair dari pihak ekspedisi seperti itu. Jadi kita tetap wajib membantu paketan tersebut sampai di pelanggan meskipun itu sudah area ranah tanggung jawabnya ekspedisi. Studi kasus yang kedua ini kita bahas 2 kasus aja kali ya, karena nanti masih ada sesi yang sama Mbak Betty. Seorang pelanggan membeli baju gamis Kairin 3 hari lalu, marah-marah sebagian kemasan paketannya seperti habis terbakar. Ini pernah kejadian juga, kisah nyata gitu ya, mengenai isi dalam paketannya sehingga baju gamis Kairinnya sebagian ada yang gosong, kok kosong, gosong ini maksudnya ya. Bagian gamisnya itu gosong. Kejadian tersebut diduga karena paketan tidak sengaja terkena panasnya knalpot kurir ekspedisi yang mengantar. Bagaimana Bunda menghadapi komplain dari pelanggan tersebut? Ini juga kurang lebih sama seperti yang pertama tadi, sebenarnya area tanggung jawabnya pihak ekspedisi karena kerugian cacatnya itu disebabkan karena operasional ekspedisi. Tapi kita tidak bisa meninggalkan begitu saja. Ini bukan tanggung jawab saya, Bun, gitu. Tetap kita wajib bertanggung jawab membuat customer bahagia. Paling enggak kita bisa, kalau di sini ya, kita bisa mengganti dengan produk baru, lalu kita minta ganti rugi lagi ke ekspedisi, seperti di kasus yang lain. Nah, ini Bunda Julian jawab. Ini ada lagi studi kasus 3 dan studi kasus 4. Ini langsung saya jawab yang kita share yang studi kasus 4 ya, kayaknya sering terjadi nih. Seorang pelanggan telah membeli baju gamis Kairin, kemudian menghubungi Bunda kembali, menyampaikan bahwa paketan sudah diterima, namun gamisnya kurang panjang untuk anaknya. Jadi komplain karena size. Dan pembeli ingin menukar dengan size di atasnya. Bagaimana Bunda menghadapi pengajuan tukar atau return dari pelanggan tersebut? Nah, kalau ada kasus seperti ini, Bunda harus cek dulu apakah sebelumnya kita sudah membuat rules pemesanan atau belum. Jika sudah, apakah rules tersebut sudah di-share kepada pelanggan sebelum pelanggan fix membeli atau belum di-share ternyata gitu. Nah, kalau misalkan di marketplace, usahakan di deskripsi produk harus jelas nih rules ordernya seperti apa di kolom deskripsi produknya ya. Jadi ketika ada yang komplain, padahal kita sudah menginfokan di deskripsi produk, kita bisa tinggal jawab sesuai dengan rules yang sudah kita buat gitu. Kalau misalkan toko kita menerima penukaran return size bisa up size atau down size, maka silahkan diterima gitu. Tapi ketika kita belum bisa menerima kondisi seperti itu, kita sampaikan dulu rules-nya. Kalau harus cek size-nya terlebih dahulu, terus barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar, seperti itu. Sehingga nanti ketika ada seperti ini, kita bisa kembali share atau ingatkan kalau sebelumnya ada rules seperti ini. Sehingga untuk mencegah komplain penuh drama ini, ada beberapa poin yang bisa kita lakukan, yaitu sampaikan info detail produk, rules pemesanan dan pengiriman selengkap mungkin. Yang kedua, sampaikan info rules pengembalian barang ke toko Bunda, apakah kita bisa menerima, seperti apa barang yang bisa kita terima untuk dikembalikan, seperti itu. Itu di-share dengan detail di awal pemesanan, sebelum pelanggan itu membayar. Yang ketiga, yaitu meskipun dalam suatu kondisi kita tidak memiliki peran untuk bertanggung jawab, pertimbangkan seberapa besar kita perlu membuat bahagia pelanggan tersebut. Jadi, seberapa besar sih saya kepengen pelanggan ini tuh tetap stay sama saya gitu. Itu bisa jadi pertimbangan itu nanti jadi keputusan kita mau bertanggung jawab sebesar apa terhadap kepuasan pelanggan tersebut. Nah, di slide terakhir, yaitu kesimpulan, kita harus berterima kasih kepada pelanggan yang telah menyampaikan komplainnya, karena dengan keberadaan mereka kita bisa mengetahui sesuatu yang baru dalam pelayanan, atau istilahnya itu continuous improvement. Kita tahu mana area yang perlu kita perbaiki, sehingga kita bisa berusaha untuk perbaiki secara terus-menerus dan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi daripada kondisi sebelumnya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kasus 2 itu kasusnya kita lihat. Oh, ini kasusnya Mbak Sintara ya, sama Bunda Ellen, yang
plastiknya kena knalpot. Tapi di pusat juga pernah ada sih yang kayak gitu. Jadi gosong kena knalpot gitu kayaknya. Berarti kayaknya cukup banyak kasus seperti ini ya. Kayaknya ini karena waktunya sudah banyak ya. Kita masih ada sesi sama Mbak Betty. Mungkin langsung saya kembalikan ke moderator, ke Mbak Vita ya. Silahkan Mbak Fit. Baik, Mbak Betty kayaknya bentar lagi mau jemput anaknya nih. sebentar ya. Terima kasih ya untuk Bunda Erni untuk ilmunya di hari ini. Semoga bunda-bunda yang join hari ini bisa menghandle komplainnya lebih baik lagi. Dan kita langsung aja ke sesi berikutnya karena memang banyak bunda-bunda yang mungkin mau jemput anaknya ya. Untuk Bunda Betty, apakah sudah join hari ini? Halo Bun. Mana Mbak Betty nih? Mbak Betty bisa di Assalamualaikum unmute dulu Mbak ya Vita. Mbak ya. Kedengeran enggak suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran, alhamdulillah. Ya, karena ini untuk mempersingkat waktu ya Mbak Betty ya, mau jemput anak ya. Jam Oke. 12:30 sih. Oh iya, 12:30. Oke, siap. Jadi hari ini sedikit sharing-sharing ya dari Mbak Betty. Dan Mbak Betty ini Boleh. adalah salah satu distributor yang nomor 1 nih di Lumajang, Masya Allah ya. Sudah lama banget ada di Kairin dan saya pengen tahu Mbak sebenarnya sejak kapan sih Fatma Hijab itu berdiri gitu dan sudah usianya berapa lama? Fatma Hijab ya. Iya, Fatma Kalau Hijab. Fatma Hijab itu berdiri sekitar tahun 2017, tepatnya bulan Februari. Tapi sebenarnya setelah saya resign di tahun 2016 itu, saya sudah berjualan Mbak Fit. Tapi namanya bukan Fatma Hijab pada saat itu. Iya. Namanya itu kalau nggak salah Beva Shop dulu itu. Kemudian di tahun 2017 bulan Februari itu kita ganti nama, namanya Fatma Hijab. Jadi kalau dihitung usianya kurang lebih masuk 6 tahun ya dari setelah pergantian nama itu di tahun 2017 hingga sekarang. Masya Allah 6 tahun. Ini kalau usia anak-anak mau SD ya? Udah masuk mau SD ya. Jadi jalan 6 tahun ini pasti banyak dong ya Mbak ya namanya suka duka. Apalagi baru tadi pagi aku lihat story-nya Mbak Betty. Perjalanan mulai dari bangun rumahnya, home store-nya sampai baru selesai direnovasi ya Mbak. Masya Allah, Ya, alhamdulillah. direnovasi sedikit-sedikit, alhamdulillah. Hmm. Jadi apa sih Mbak suka dukanya selama membangun Fatma Hijab selama 6 tahun ini? Jadi selama 6 tahun ini dalam membangun Fatma Hijab, pastinya itu tadi ya ada suka dan dukanya. Tapi saya sebutkan sukanya dulu. Kalau sukanya dulu itu, alhamdulillah kita itu bisa deket sama anak. Terus apa namanya, walaupun kita kerja di rumah masih bisa tetap produktif. Kalau dukanya dalam membangun bisnis itu, menurut saya itu adalah proses mempertahankannya sih Mbak Vita. Jadi apa namanya mempertahankan bisnis itu sendiri menurut saya itu apa ya sangat sulit karena kadang-kadang itu ada faktor baik dari luar ataupun dari dalam eh, itu yang mempengaruhi kita kadang bikin nggak mood, mudah jenuh, stres, apalagi kadang melihat perkembangan bisnis kita yang stagnan atau begitu-begitu saja, atau kadang lihat orang lain yang, wih, kok cepet banget ya perkembangan bisnisnya, kita kenapa kok masih di sini-sini aja, kadang seperti itu sih untuk suka dukanya. Kayaknya semua orang pasti pernah ngalamin hal itu ya Mbak. Tuh, yang penting semangatnya tak pernah padam ya. Meskipun naik Betul, turun gitu. naik turun, Pasti. tetap harus semangat. Gitu. Jadi kalau sekarang dihitung berapa timnya di Fatma Hijab Mbak? Dibantu Kalau sama tim, berapa tim? alhamdulillah baru 2 Mbak Gita. Masya Allah baru ya 2 Semoga ya. bisa nambah. Amin, insya Allah. Padahal dulunya sendirian ya Mbak. Dulu sendirian, rapel semua pekerjaan, Apa dirapel semua semua dari edit pekerjaan. foto, kirim paketan. Oh, dulu dibantu Iya. suami sih, Mbak. Sedikit-sedikit dibantu suami. Support system ya. Masya Allah sudah ada 2 admin sekarang. Jadi yang awalnya sendirian dibantu sama suami, sekarang sudah ada 2 admin. Semoga nantinya lebih banyak lagi ya Mbak ya.
adminnya lebih besar Amin, lagi. amin ya Allah. Dan kalau dihitung-hitung resellernya Mbak berapa? Kalau reseller itu dihitung itu ada kurang lebih 217, Mbak. Cuman 217 itu dibagi ada yang aktif sekali, aktif sama semi-semi tidak aktif. Iya, iya, betul. Jadi kalau misalkan dihitung yang aktif atau yang loyal itu ada setengahnya mungkin Mbak, 50%-nya? Insya Allah kalau yang aktif banget sekitar 40%-an mungkin. Hmm. Yang aktif banget. Tapi kan ada yang aktif sama yang kadang ordernya itu 1 bulan sekali, ada itu kayak gitu sih Mbak. Jadi nggak semua aktif. Tapi kalau misalnya yang nggak aktif itu biasanya sama Kak Min itu sering kita apa namanya sering kita tanyain kendala-kendalanya apa saja seperti itu. Iya, gitu. Jadi memang kalau dihitung 40% ya masih lumayan banyak loh Mbak. Alhamdulillah. Lumayan banyak untuk mengatur pasukan reseller yang sebegitu banyaknya. Mungkin Mbak Betty ada beberapa tips ini untuk bunda-bunda yang udah join di Zoom kali ini. Karena kan mungkin ya di bunda-bunda juga resellernya banyak atau ada yang baru mulai open reseller gitu. Biar tahu nanti tipsnya apa aja sih dari Mbak Betty. Eh, Kalau saya juga masih belajar sih Mbak Vita untuk mengelola reseller juga kadang masih banyak kurangnya untuk mengelola reseller. Tapi yang biasa sering saya lakukan atau Kak Min lakukan, tim kami lakukan yaitu adalah yang pertama adalah sering sharing atau berbagi baik itu ilmu jualan atau bukan jualan, terus motivasi. Kemudian ada waktu-waktu tertentu kita japri para reseller menanyakan kondisi keadaan, kabarnya, terus kendala-kendala apa saja yang dialami selama bergabung di kita, terus memberikan reward atas pencapaian yang sudah mereka lakukan. Mungkin baru itu sih yang kita terapkan. Oke, jadi mungkin untuk bunda-bunda bisa nanti dicontoh ya beberapa tips dari Bunda Betty ini. Dan Mbak Betty ini ada mungkin beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Kita jawab dulu. Ada satu ini ya. Boleh, Mbak. Dari Bunda Sarah Melawati. Mbak Betty awal-awal merintis Mbak Betty jualan dulu online apa offline seperti menawarkan produk ke teman-teman. Saya murni untuk menawarkan produknya itu awal-awalnya itu murni online. Kemudian pada saat bekerja, saya kan sebagian sudah ada teman-teman ya. Dulu itu masih zamannya BlackBerry ya, Mbak ya. Iya. 2016 itu zamannya BlackBerry ya. Ya masih. Kalau nggak salah. Ya, itu promosi via BlackBerry sih dulu. Kemudian karena dari online kan kita banyak yang terutama dari Lumajang kita arahkan menjadi offline. Jadi sekarang jalan online dan offline seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau dulunya masih hype-nya BlackBerry, kalau sekarang mungkin jadi WhatsApp ya Mbak? Iya, WhatsApp. Jadi bisa nanti itu dimanfaatkan dengan baik untuk WhatsApp-nya, bisa buat story kayak gitu ya Mbak? Ya, buat story. Dulu kan zaman-zamannya BlackBerry, Evo itu orang suka buat story. Iya. Nah, saya juga karena apa namanya itu belajar sih dari temen, coba-cobalah iseng buat story kalau jualan BlackBerry itu gimana. Terus nggak lama BlackBerry, saya jualan di BlackBerry itu cuma sebentar karena nggak lama BlackBerry sudah apa namanya tergantikan dengan WA kalau nggak salah waktu itu. Jadi kan sudah terhitung kan 6 tahun tadi ya Mbak ya. Pastinya customer-nya udah banyak dong Mbak. 6, kalau dihitung dari jualan dulu 7 tahun sih Mbak. Tapi kalau berdarikan apa namanya pergantian nama dari Bepasop ke Fatma Hijab itu kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Jadi pastinya kalau misalkan dihitung customer-nya juga mungkin udah ribuan ya Mbak, lebih ya. Ya. Jadi Sekitar segitu sih Mbak. Ya dari ribuan customer itu pernah nggak Mbak dapat komplain? Pastinya pernah dong Mbak Pita. Ini perbandingan komplainnya Gak mungkin kalau nggak pernah dapat komplain ya. Maksudnya komplainnya 1 banding 1000, komplainnya 1, yang nggak komplain 999 atau gimana Mbak komplainnya? Sering atau gimana? Ya komplainnya sih banyak. Cuman itu tadi yang sudah dijelaskan Mbak Erni ya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah
menghandle komplain itu menjadikan customer itu bahagia kalau kita tahu ilmunya. Cuman kalau kita tidak tahu ilmunya, sama sih kayak dulu Mbak Erni bilang, pasti bawaannya pengen emosi, marah-marah, kepikiran, nggak bisa tidur, nggak nafsu makan, pasti itu. Yang paling pedes pernah Mbak? Dapat komplain apa yang paling pedes? Kalau paling pedes itu biasanya itu saat-saat Lebaran itu Mbak. Biasanya banyakan itu pada saat Lebaran terkait pengiriman produk, pinginnya customer cepet-cepet dipakai anaknya baru pesen sekarang, sampai enggak kira-kira dipakai Lebaran, biasanya seperti itu sih. Masalah terkait pengiriman produk, kemudian ukuran baju, atau enggak kadang miskomunikasi Mbak. Sebenarnya kita sudah menjelaskan pada customer itu ukuran bajunya, detailnya, warnanya. Cuman kadang customer miskomunikasi. Mereka pesennya nggak diukur dulu. Jadi perpatokannya itu pada usia kalau nggak salah. Seperti itu sih. Jadi Masya Allah memang kalau waktu puasa ya Mbak ya, waktu Ramadan, high season kan ya Mbak ya, mintanya customer Ya, transfer sekarang, nyampainya sekarang gitu. nyampainya sekarang. Ujiannya itu di waktu puasa itu sih Mbak. Iya, Pasti Masya Allah. komplainan, aduh banyak sekali. Nah, kalau Mbak Betty ngadapin komplain yang pedes gitu ya Mbak, kadang kan kalau customer gitu ada yang bahasanya yang kurang sopan gitu, gimana Mbak Betty? Kalau Sampai komplain untuk bikin Mbak menghadapi Betty komplain down yang gitu? kurang sopan itu biasanya saya dan tim apabila ada komplain itu selalu Mbak ya, selalu menerima apa yang dikomplainkan. Jadi kita itu tidak perlu terbawa emosi. Jadi cukup katakan iya, maaf, terima kasih, lalu fokus mencari solusinya. Apa yang dikomplainkan itu tadi. Nah, soalnya karena semakin kita membela diri, semakin kita membela diri kita yang merasa paling benar, kita akan terjebak dalam masalah komplainan itu tadi. Jadi bulat di komplainan itu saja. Jadi kalau misalnya ada komplainan segera move on, dijelaskan dengan baik-baik karena biasa kalau customer komplain itu kan bawaannya marah, emosi ya. Kita jangan ngambil ikutan marah juga, tapi diambillah rendahnya, maksudnya agak merendahkan diri, terus diterima dengan baik, terus diberikan solusinya. Jadi customer seperti itu lebih tenang. Atau enggak biasanya diganti produknya atau dikasih bonusan, dikasih diskon, seperti itu sih. Jadi insya Allah customernya bisa menerima dan mau repeat order lagi ke kita. Seperti itu. Jadi kalau saya boleh kasih kesimpulan ya Mbak ya, cara Mbak Betty untuk menghadapi komentar-komentar atau komplain yang pedas itu ada 4 tadi Mbak ya katanya. Ya, maaf, terima kasih, sama satunya kita Berikan solusinya. Oke, begitu. Jadi memang benar Mbak, semakin kita banyak melakukan pembelaan, malah nggak nemu solusinya nantinya. Iya. Semakin bulat gitu. Iya, betul. Dan kali ini sambil aku bacain yang chat masuk ya Mbak Betty ya. Mungkin ada pertanyaan dari bunda-bunda yang lainnya gitu. Ini juga ada Bunda Faidatul Fauziyah. Mbak Bet, subhanallah hebat katanya. Wah, Masya Allah. Penasaran awal mula gabung mitra Kairin dan berjodoh dengan produk Kairin sampai saat ini. Berapa lama Mbak Betty rapel pekerjaan? Oh, tadi rapel sebelum ada admin Mbak Betty mungkin. Berapa lama Mbak Betty? 2017, Oh, 18, 19. Oh, masih azan nih, Mbak. oh iya, iya. Kita tunggu selesai azan terlebih dahulu ya Bunda.
Ya, sudah Mbak kayaknya. Sudah ya. Baik. Mm-mm. Jadi kita lanjut ya di pertanyaannya tadi dari Bunda Faidatul Fauzia. Penasaran awal mulanya gabung mitra Kairin dan berjodoh dengan produk Kairin sampai saat ini. Dan juga berapa lama Mbak Betty rapel pekerjaan Mbak? Awal mula berjodoh dengan Kairin itu kalau nggak salah tahun 2017 ya Mbak Vita ya. Mbak Vita sudah ada apa belum ya? Saya masih belum ada di sini. Itu masih Kairin masih baru juga sih kayaknya. Iya, betul Mbak, masih baru. Tahun Masih baru 2000. juga ya Mbak ya. Terus saya apa namanya sering nggak dapat barang dulu. Barangnya banyak dicari tapi stok barangnya nggak ada. Kalau nggak salah dulu itu. Terus berapa lama rapel pekerjaan? Saya baru ada admin itu tahun 2020 kalau nggak salah sekitar bulan Agustus. Jadi 2016, 17, 18, 19 kurang lebih 4 tahun setengah mungkin ya rapel sendiri. Masya Allah, rapel sendiri mulai dari balesin chat customer sendiri sampai packing ya Chat, Mbak, packing, konten. konten. Iya, Masya Allah. 5 tahun ya Mbak terhitung ya? 6 dong Mbak. Oh, 6, oh iya 6 tahun. 6-7 tahun itulah. Jadi itu Bunda Faidatul Fauziah ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Jadi Bunda Betty ini baru punya admin setelah 6 hingga 7 tahun. Tuh. Dan juga ini ada Bunda Sintara. Pengen nanya ini dari dulu sama Mbak Betty. Dapat modal awal dulu gimana Mbak? Modal awal. Jadi sebenarnya itu modal awal saya itu sebelum bergabung dari Kairen itu ada jual produk dewasa Mbak Vita. Jadi Ya. modalnya dulu itu cuma dapat 500.000. Itu modal awalnya itu 500.000. Nah, dari 500.000 itu saya konsisten, nggak pernah pakai sama sekali sampai berapa ya? Kurang lebih 3 tahunan. Saya tidak pakai, maksudnya hasil dari apa namanya hasil dari bisnis itu memang benar-benar disisihkan kan. Jadi kan antara uang pribadi sama uang uang apa namanya bisnis kan disisihkan. Nah itu agak apa ya, jadi ngandalin cuman dari yang dapat dari suami karena kebetulan suami masih kerja ya kan. Nah jadi kita sisihkan karena berpikiran kalau ingin besar emang harus disisihkan karena memang kita modalnya nggak dapat dari mana-mana. Maksudnya kalau mau pinjam bank juga resiko juga kan Mbak, kalau bisnis masih kecil nanti untung-untungnya ujung-ujungnya malah nggak bisa bayar gitu kan. Jadi akhirnya 500.000 itu kita puterin
dari produk dewasa, untungnya nggak pernah dipakai, jadi otomatis kan untungnya lama-lama bisa dibalikin lagi untuk modal. Nah, Iya. akhirnya ketemu itulah dari modal itu gabung sama Khairin. Dulu saya juga apa ya, karena mungkin deket ya sama Khairin, jadi sering mondar-mandir gudangnya Khairin dulu. Satu hari bisa apa ya, kayak minum obat kali Iya, Mbak. ngambilin barang di gudangnya Khairin. Karena apa ya, karena terbatas modal itu tadi kan, mau stok apa namanya, mau stok modalnya enggak ada, jadi kita yang ngandalin apa namanya, list PO-an yang masuk ya itu sudah apa namanya, DP-nya itu pun dulu juga sempat minta keringanan sih sampai Erni nyicil ya Mbak DP-nya. Tapi alhamdulillah sekarang ya dari apa namanya, untung yang enggak pernah dipakai itu tadi bisa sampai sebesar ini gitu. Masya Allah, dari 500.000 nantinya jadi 500 juta ya, Mbak? Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin juga Mbak Bet. Dan ini selanjutnya pertanyaan dari Bunda Julia. Mbak Betty ajarin dong gimana cara memberikan diskon harga pada customer. Waduh, ini pertanyaannya agak sedikit itu ya, melenceng ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan Mbak Betty mau jawab ya. Apalagi kalau produknya hasil nyabar, Mbak. Oke. Jadi gini Mbak, kalau misalnya dari hasil nyabar itu kita sih rela tidak mengambil untung yang banyak ya. Pertama kalau hasil nyabar dulu saya ingat dapatnya kan cuma 10% ya kalau hasil nyabar. Nah, biasanya dulu waktu belum dapat diskon yang besar saya juga sering nyabar sih. Kalau harus membagi apa namanya, diskon yang nyabar. Jadi kita kasih tahu dulu ke customer atau reseller ya. Kalau nyabar ini diskon yang kita berikan enggak bisa banyak. Jadi mungkin kalau dari 10% itu kita cuma ambil 2%-nya aja. 8%-nya itu untuk customer atau untuk reseller, seperti itu sih. Jadi kalau nyabar memang ya nggak bisa kita ngambil diskon banyak-banyak gitu. Jadi kita mungkin cuma ngambil 2%-nya, 8%-nya untuk mereka. Gitu sih, Mbak. Siapa tadi Mbak Julia? Iya. Jadi lebih enak nyetok ya, Mbak? Biar nanti juga profitnya makin gede ya. Iya, lebih enak nyetok sih. Oke, Mbak. Kita lanjut di pertanyaan lainnya yang masuk. Ini juga ada Bunda Sarah. Mbak Piti, kalau mau memulai bisnis, saya milih mundur duluan, takut nggak laku, takut nggak dapat untung, malah modal yang keluar terus. Tips biar yakin bahwa kita mampu memulai bisnis gimana dari Mbak Piti? Kalau ini kayaknya berhubungan dengan mindset ya. Mungkin Mbak Erni kayaknya pernah sharing ya tentang mindset, apa ya, tentang pola pikir. Jadi apa yang kita pikirkan itu nggak boleh yang negatif-negatif. Jadi karena itu akan mempengaruhi dengan perilaku kita. Jadi kita harus berpikiran yang positif. Jadi kalau misalnya jangan bilang takut nggak dapat untung. Harusnya kita, oh pasti bisa. Dengan kita stok itu membuat kita semakin termotivasi atau membuat kita semakin semangat. Ih, ada stok ini di rumah. Gimana ya caranya kita ngabisin ini? Otomatis kan kita berpikiran atau berperilaku, oh kita harus sering-sering iklan nih. Gimana caranya ngiklan dimanapun, pokoknya mau nggak mau barang ini tuh harus bisa cepat keluar dan bisa jadi modal lagi, seperti itu sih. Iya, Jadi betul. untuk Bunda Bunda apa Sarah Sarah. bisa apa ya, dia mindset-nya dirubah dulu, pola pikirnya dirubah dulu, harus benar-benar yakin pasti kita bisa. Jangan bilang nggak bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Masya Allah, positif sekali Mbak Betty. Ini untuk pertanyaan terakhir ya yang masuk di hari ini, ada Bunda Faida. Kurang lebih sehari making berapa paket, Mbak? Mbak Betty ini kayaknya nggak dihadapkan lagi paketnya ya. Saya sering nonton di story WhatsApp-nya Kak Min. Tiap Oh ya, hari, iya, tiap hari packingnya banyak. Berapa, Mbak? berapa Kalau sih Mbak? Usaha itu kadang naik turun ya, nggak mesti. iya, betul. Kadang bisa 15, kadang bisa 10, kadang satu hari cuma 3, tapi ketutup dengan offline, seperti itu sih. Jadi enggak tentu naik turun. Jadi gitu ya dari Bunda Faida.
Pokoknya kalau namanya bisnis itu nggak tentu ya Mbak naik turun. Seperti tadi mood juga naik turun Tuh. gitu. Untuk yang terakhir Mbak Betty, kayaknya Mbak Betty harus kasih satu pesan singkat ini untuk mitra-mitra Kairin dan mitra Cacao dan juga untuk bunda-bunda yang di sini kan ada juga dari umum ya Mbak ya. Jadi kasih satu pesan singkat gitu agar teman-teman ini semangat menjalankan bisnisnya. Jadi pesannya apa ya? Jadi gini, untuk bunda-bunda jangan takut untuk memulai usaha. Bila sudah mulai melangkah, itu kerjakan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Kemudian apabila suatu saat mendapatkan masalah atau komplain, harus sabar dan ikhlas, karena adanya masalah atau komplain itu adalah hal yang wajar, karena akan membuat kita itu semakin bisa berubah lebih baik lagi. Bisa membuat apa ya, masalah dan komplain itu sebuah pelajaran untuk kita. Kemudian semangat terus belajar, action dan evaluasi terus-menerus. Konsisten itu yang paling penting. Dan satu lagi, nikmati setiap prosesnya. Baik, Masya Allah, keren sekali. Jadi itu yang untuk budaya-budaya, jangan takut untuk memulai apapun. Tetapi nantinya setelah kita memutuskan untuk memulai, di situ kita juga harus tanggung jawab atas apa yang kita mulai. Begitu ya Mbak Betty, kurang lebih ya. Betul. Betul, Masya Allah. Terima kasih ya Mbak Betty untuk sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama Mbak Vita. Selalu menginspirasi untuk bunda-bunda yang sudah join Zoom kali ini. Semoga semuanya bisa menjadi seperti Mbak Betty, itu yang menjadi Amin, amin. instruktur Kairin nomor 1 di wilayahnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Betty, sukses selalu. Terima kasih sama-sama Mbak Vita. Oke, baik. Jadi baru aja setelah selesai sesi tanya jawab ya bersama Bunda Betty, dan selanjutnya ini ada sedikit hadiah gitu. Untuk bunda-bunda yang mau memberikan satu insight hari ini. Kira-kira insight-nya apa dari Zoom kali ini, Bun? Adakah yang mau menjawab? Tapi nanti syaratnya harus on cam sama unmute ya. Siapakah yang mau menjawab? Nanti hadiahnya insya Allah dapat buku dari Bunda Erni. Kasih satu insight ya Bun di hari ini. Kira-kira atau misalnya dari hari ini bunda-bunda apa yang mau dikerjain atau ada ilmu baru apa yang didapat di hari ini, boleh gitu di-share sama bunda-bunda lainnya yang ada di sini. Nanti dapat hadiahnya gratis Bun. Selain gratis, itu nanti hadiahnya juga kita kirim dan itu gratis ya, free ongkir gitu. Ya Bun, siapa yang mau jawab hari ini, yang mau sharing-sharing insight-nya? Bisa langsung ya, langsung di unmute ya yang mau sharing-sharing. Mbak Fit, pertanyaan, ada yang tanya pertanyaannya apa itu katanya? Apa? Oh, pertanyaannya. Ini sekedar sharing-sharing aja, Mbak Ellen juga Bunda Sarah ya. Bisa di-share aja hari ini dapat insight apa aja dari Zoominar Handling Complaint. Jadi insight ini ilmu baru apa yang didapatkan di siang hari ini? Nanti insya Allah kita kasih bukunya yang kemarin sempat saya share di Instagram Story, yaitu judulnya Emak-emak jago jualan apa ya? Kayaknya judulnya Emak-emak jago jualan. Yuk, yang mau share yuk. Yuk bunda-bunda yang mau share. Oke, ini sepertinya Bunda Sarah ya yang mau ya? Iya. Oke, Assalamualaikum Bun. Salam kenal ya dari kami Navita. Salam kenal juga. Jadi Ilmu yang aku dapat sih barusan, aku tuh dulu jualan bisnis kerudung ya, kerudung dewasa, kadang juga baju. Tapi kadang mindsetnya emang jelek banget, takut gak laku, takut pengeluarannya terus gitu. Tapi setelah nonton ini, mindset saya berubah jadi lebih baik. Contohnya harus semangat kayak tadi kata Bunda Betty, harus diubah mindsetnya gitu.
Tapi saya belum mulai bisnis lagi. Soalnya banyak komplainan sih, komplainnya katanya kemahalan gitu. Terus open PO-nya lama gitu. Oke. Jadi dari hari ini juga mungkin semakin memantapkan ya, Bun, memantapkan diri untuk membuka bisnis lagi ya, Bunda ya. Semoga lancar, kami doakan semoga bisnisnya lancar. Amin. Terima kasih banyak buat Mbak Betty sama Bunda Erni atas ilmunya hari ini. Jadi untuk Bunda Sarah, selamat ya mendapatkan hadiah dari Kairin. Ini hadiahnya dari Bunda Erni, Bun. Iya. Mudah-mudahan Selamat ya. bermanfaat bukunya. Hadiahnya buku kan? Iya, buku dong. Nanti bisa di-share dulu ya. Ya. Hasil dari baca bukunya apa nih, progresnya dari bisnisnya Bunda gitu, biar kami juga tahu progresnya gimana. Karena kalau bisnisnya Bunda-Bunda ini semakin besar, Kairin juga seneng juga, Bun. Bangga juga bisa membersamai Bunda-Bunda. Jadi untuk Bunda Sarah nanti share alamat ya ke kami Navita ya. Chat WhatsApp ya. Ke WhatsApp. Oke. Oke, boleh gitu. Dan ini sekaligus kami sebelum menutup acara Zoominar kali ini ada salah satu hal yang mau kami sampaikan nih. Dan ya untuk bunda-bunda ya, hari ini yang ikut Zoominar jangan lupa share testimoni Zoominarnya gitu, di share di IG story dan di mention Kairin Official juga mompreneur hebat ya. Jadi di Instagram @kairin.official, juga di Instagram mompreneur.hebat gitu. Nanti untuk bunda-bunda yang screenshot untuk insight hari ini atau testimoni hari ini akan mendapatkan promo nih. Sebentar, aku share ya promonya apa ya. Aku share promonya apa. Oke, jadi ini nih Bun promonya. Promonya adalah nanti ketika ada Zoominar bersama Mak Muri di tanggal 13 Oktober 2022, itu untuk bunda-bunda yang share testimoni hari ini itu mendapatkan harga gratis, Bun. Kalau biasanya untuk umum menu itu harganya 99.000, ini untuk umum ya, harganya 99.000 untuk ikut Zoominar, tapi khusus untuk bunda-bunda hari ini yang nanti share testimoni dengan mention Kairin.official dan mompreneur hebat mendapatkan harga gratis ya Bun. Dan jangan lupa nanti kalau sudah screenshot itu dikirim ya buktinya ke Kak Min Gia. Ya, Kak Min Gia di nomor 0823 3957 9116. Jadi itu ya Bun. Jangan lupa untuk hari ini testimoninya di-share di Instagram, di story dengan cara mention di Instagram @kairin.official, juga di Instagram @mompreneur.hebat gitu ya. Untuk testimoni hari ini, dan nanti Bunda langsung bisa mendapatkan untuk tiket ini ya, tiket Zoominar di tanggal 13 Oktober 2022 dan harganya gratis Bun, dari 99.000 itu jadi 0. Jadi jangan lupa untuk bunda-bunda langsung aja share testimoninya sekarang. Nah itu aja Bun. Ada tambahan Kak Fit. Iya apa? Ini nanti yang untuk mitra Kairin itu ada fee-nya juga, cuma Ya. belum masuk di info ini. Jadi mitranya Kairin nanti share juga ya testimoninya biar dapat gratis. Iya dong. Pokoknya semuanya ya. Untuk umum juga dapat gratis gitu. Sebentar, ini aku share. Nah ini untuk mitra Kairin. Jadi untuk mitra Kairin juga mitra Cacao itu dari harga 90.000 jadi 49.000 aja Bun. Jadi ini harganya cukup terjangkau ya untuk dapetin ilmu dari Mak Muri yang strategi mudah meningkatkan penjualan, di mana kita para mompreneur atau benda-benda yang baru akan memulai bisnis itu pastinya butuh ya strategi untuk meningkatkan penjualannya. Dan supaya bisa mendapatkan harga gratis, nggak bayar sama sekali, nanti bunda-bunda bisa langsung share aja testimoninya di Instagram ya, di IG story. Instagram dengan cara mention @kairin.official juga @mompreneur.hebat gitu. Oke Bun, sudah ya, sepertinya itu aja yang pengen aku sampaikan untuk hari ini. Nah sebelum kita akhiri sesi hari ini, foto sama-sama dulu ya.
kita foto bersama-sama sebentar. Sebelum aku hitung, itu jangan pause dulu biar nggak kering nanti giginya ya. Gitu. Ini karena ada 3 slide ini ya, jadi aku screenshot satu persatu. Oke, bisa pause terlebih dahulu ya, Bun. Cheese. Oke, Mbak, nggak bisa screen. Oke, sekali lagi Bun. Ini karena ada 3 slide ya, jadi gantian ya. Senyum. Oke. Baik ya. Baik, terima kasih ya untuk bunda-bunda yang sudah ikutan Zoominar kali ini. Dan sebelum kita akhiri sesinya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa kafaratul majlis. Doa selesai. Jadi terima kasih sekali lagi untuk bunda-bunda yang sudah join Zoominar kali ini. Jangan lupa testimoninya ya di-share di Instagram dengan cara mention kairin.official juga mompreneur hebat. Jadi nantinya untuk di Zoominar selanjutnya akan dapat harganya tuh gratis, Bun. Dan nantinya materi PDF akan di-share ya di grup. Dan untuk bunda-bunda yang sudah join di grup, yang sudah Kak Min invite di grup, jangan live ya, karena nantinya semua informasi terkait Zoominar yang akan diadakan di Kairin itu nantinya pasti akan di-share di grup tersebut. Sekali lagi terima kasih untuk bunda-bunda. Bisa unmute ya. Terima kasih kalau mau menyapa-nyapa. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Terima kasih ya. Semoga Ada bisa Bunda Junika, Bunda Reni, ya. Bunda Happy, terima kasih. Bunda Anis.